بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Gus Muhaimin Iskandar dan segenap punokawannya. Punokawan itu adalah teman-teman yang selalu mendampingi seorang kesatria dalam sebuah perjuangan. Sebetulnya tujuan kami datang ke sini itu untuk cari hiburan. Setelah sekian lama terpaksa kita di lockdown oleh alam, di lockdown oleh situasi, dan kemudian ditimbali kalian Gus Muhaimin untuk bareng-bareng ngaji karya Simbah Yai Hasyim Asy'ari, guru kita bersama, guru para masyayikh kita, guru para orang tua kita. Mudda alaihnya kebetulan saya yang kena khitab saya. Kemudian kami coba matur karena kami ini bareng-bareng rombongan. Kita ini kan trio ya. Kita ini punya grup namanya trio. Ya isinya hanya 3 tok. Saya coba matur, saya sesuai dengan niatan awal saya, kalau ke DPP saya kak guyon-guyon, yang ngaji biar Gus Fahim. Nanti yang matur saya enggak apa-apa, yang mangestoni Gus Salam. Dan ini ternyata kalau tetap yang ngaji, dan ini kak ngaji ini separuh mawon, mungkin kesal itu akan Gus Fahim separuh ben. Saya Ya Allah, liridullah wa lihusuli maqasidina wa buluhi amalina wa istijabati adiyatina wa hufrani dunubina wa mahwi sayyatina wa tabdiliha hasanat wa shifaina shifai mardana sihatina wa afiyatina salamatina fi dunyana wa ukhrana wa nidhami umurina ya Allah wa lihadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal mursalin ulil azmi minhum jamil awliya min masyariqil ardi wa magharibiha bariha bari'ina makanu. Ya Allah, jami'i masyayikhina, muallimina, jami'i man ajazana, ya Rabb, jami'i mu'alifi kutubina, wa khususan mu'alifi hadal kitab, hadratus syekh Hasyim Asy'ari, wa man intasaba ilaihi min usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ashabihi, wa jami'i man kubira hawalaihi. جميع أجدادنا جداتنا آبائنا أمهاتنا جميع من لهم حقوق الواجبات علينا جميع المسلمين والمسلمات أينما كانوا يا رب. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wah, terus memang bukan. Ini kan merasakan anu nggih, ngaosi kesatok kalau ini. Nggih, waqat waqo anu nggih. Waqat waqo amin qawaidihim menika. Ini adalah pembahasannya terkait masalah bagaimana posisi bid'ah di mata para ulama kita, di mata para masyayikh kita. Ternyata ada beberapa tinjauan, ada 3 tinjauan, dan kemudian kita masuk ke tinjauan kedua.
bagaimana kaidah-kaidah yang dibangun oleh para muallif, oleh para a'immah, oleh para imam. Wa qad waqa'a min qawaidihim anna ma 'amila bihi salaf wa tabi'ahumul khalaf. Ini saya baca napa kula maknani? Maknani. Dalam saya maknani saja nggih, nanti biar diterangkan Gus Wahim nggih. Terangkan dong. Ya. Terangkan. Lah iya itu kan ngaten. Waqat waqa'a min qawaidihim, waqat waqa'a lan teman-teman tumibo min qawaidihim saking pira-pira. Saya boleh pakai bahasa Jawa saya. Kalau bahasa sakit masalahnya besok. Tidak apa ya? Waqat waqa'a lan teman-teman tumibo min qawaidihim saking pira-pira kaidah a'immah apa anna masak tenaning barang amila kang nglakoni bihi kelawan masapa as-salafu wa tabi'ahum lan anut ing salaf sapa al-khalafu iku la yasihu ora sah apa ayakuna yen ta ana apa ma'amil ana iku bid'atan bid'ah wala mazmuman lan ora barang kang den wada, termasuk yang diyakini oleh ulama-ulama kita, oleh Hadratus Syekh, apapun yang dilakukan oleh ulama salaf kemudian diteruskan oleh ulama khalaf, yang paling masyhur ulama khalaf itu ba'da khamsatimi'ah hijriyah, setelah 500 hijriah, walaupun ada yang mengatakan ulama khalaf itu setelah 700 hijriah. Apapun yang dilakukan oleh ulama salaf kemudian diteruskan oleh ulama khalaf, itu tidak bisa serta-merta dikatakan atau disebutkan sebagai bid'ah atau kurang baik. Mazmum itu kalau bahasa pondoknya, bahasa pesantrennya adalah denwodo. Kalau bahasa Indonesianya mungkin tercela atau dianggap tidak baik, dianggap tidak layak untuk kemudian disebarluaskan, digetok tularkan, diamalkan. Wa ma asbatu aslahu, wa ma utawi barang utawa wa lan sak tenaning barang tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmuda. Pancen kuwe nek langsung nerangne ya. Nggih. Wa mat tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmuda. Kebalikan dari itu, ketika ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf meninggalkan ritual tersebut, takarub tersebut atau tampilannya takarub tersebut, maka dia tidak bisa kemudian disebut sebagai hal yang sunnah untuk kita lakukan atau disebut sebagai hal yang terpuji kalau kita lakukan. Ya, artinya kebalikannya tadi. Pokok apapun yang dilakukan oleh ulama salaf tidak boleh serta-merta dikatakan sebagai bid'ah, sebagai hal-hal yang kurang baik. Kebalikan dari itu, kalau mereka sama sekali tidak pernah melakukan, perlu kita telaah lebih lanjut. Hal ini sulit untuk kemudian dikatakan sebagai sunnah atau hal yang terpuji. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'luhu. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'luhu. Wa ma asbatu aslahu, dalil asalnya ada. Misal Mbah Kanjeng Nabi pernah melakukan itu, atau Mbah Kanjeng Nabi pernah mengatakan itu, tapi tidak ada satupun ulama mempraktekkan itu. Itu banyak beberapa pendapat ulama. Mbah Hasim di sini menampilkan ulamanya Imam Malik sama Imam Syafi'i kalau nggak salah. Gitu, ya enggak sih? Oh iya benar. Mbah Hasim di sini menampilkan pendapatnya Imam Malik sama Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik, walaupun warada anin nabi, walaupun itu kuarit kalau bahasa pondoknya, warada anin nabi, ada dari Rasulullah, tapi kok tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf khalaf, maka itu tetap dikatakan bid'ah. Tapi kalau Imam Syafi'i, yang kebetulan madhab Syafi'i adalah madhab paling besar dianut oleh warga masyarakat Indonesia, beliau mengatakan tidak bisa itu dikatakan bid'ah. Beliau beralasan mungkin, atau beliau punya pandangan mungkin
Kenapa ulama-ulama salaf, ulama khalaf itu tidak mengamalkan itu, tidak mempraktekkan itu? Di sini dikatakan laisa bibid'atin wa illam ya'mal bihi salaf li anna tarkahum lil amal bihi qad yakunu li udhrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdalu minhu. Mungkin beliau-beliau tidak melakukan itu karena memang ada satu uzur yang belum diketahui, atau kala itu ada takarub atau ritual pembanding yang dianggap oleh beliau-beliau itu lebih istimewa. Wal ahkam ma'khudatun minasyari' wa qad asbatahu. Imam Syafi'i berpedoman apapun yang terjadi, asyari' yakni huwallah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengatakan itu atau menetapkan itu, maka itu boleh untuk dijadikan pedoman. Misalnya nggih, misalnya apa nggih contohnya? Misalnya kayak Mbah Kanjeng Nabi suatu ketika Mbah Kanjeng Nabi itu pernah ketika sholat Isya sudah dikamati. Misalnya apa dikamati? Ya dikamati itu. Nah, kok keliru aku. Setelah sholat Isya itu sudah dikamati, Kanjeng Nabi kemudian memerintahkan salah satu sahabat untuk maju ke depan menggantikan beliau keluar. Kemudian memanggil orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Iki nek sampai wong-wong gak ndang budal jamaah kak bakar omahe. Itu ada potensi untuk dijadikan sebuah acuan hukum bahwasannya membakar rumah orang yang tidak berangkat jamaah tanpa uzur itu diperbolehkan. Tapi tidak ada satupun ulama yang kemudian menggunakan itu. Wis gak usah angel-angel lah, gak usah angel-angel yang paling populer. Misalnya ada orang salat, kemudian ada orang lewat di depannya, padahal orang itu sudah pakai sajadah, sudah pakai satir, sudah pakai hail. Itu perintah Kanjeng Nabi fal yaqtulhu, ada yang mengatakan fal yuqatilhu. Tapi tidak ada ulama yang kemudian praktekkan itu, ono wong lewat mau dibunuh kayak enek. Gak ono, misalnya. Mungkin kira-kira itu, mungkin lah. Sungguh ben dijelasno Gus Fahim lah, aku dhewe wis pokoke ngene. Tapi itu benar itu positif itu. Tidak ada satupun madhab yang kemudian melegalkan itu, tidak ada, atau mengamalkan itu, tidak ada. Waqtalafu aidan fi malam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhah. Kemudian beliau berdua juga berbeda pendapat. Berbeda pendapat terkait keilmuan itu adalah hal biasa antara murid dan guru, antara senior dan junior. Niku lumrah, normal sebetulnya. Waqtalafu aidan fi malam yarid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhah. Beliau berdua juga berbeda pendapat kalau misalnya tidak ada sama sekali dalil yang melarang satu ritual atau satu ta'abbudi, itu bagaimana hukumnya? Gak ono blas. Biyen yo gak tau dilakoni, tapi yo gak ono dalil sing larang itu. Iku piye? Faqala Malik bid'ah. Wa qala Syafi'i laisa bid'ah. Kalau menurut Imam Malik, karena dari dulu tidak pernah ada, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarangnya atau tidak pernah mengarahkannya ke arah yang mungkin boleh mungkin tidak ya, mengarahnya ke sana. Itu kalau menurut Imam Syafi'i tetap tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena apa? Beliau bersandar kepada hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Imam Syafi'i kenapa mengatakan walaupun dulu tidak pernah dilakukan dan tidak ada atau tidak ditemukan dalil yang melarang untuk itu semua, kemudian dianggap enggak masalah, artinya bukan bid'ah sing mazmumah yang harus kita hindari, karena beliau mengatakan ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Beliau berpedoman dengan hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Ini persis dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Desa ya, kepada kita ketika ditanya terkait masalah anggaran desa. Gitu. Mau dialokasikan kemana ini anggaran? Beliau mengatakan sudah apa saja, yang penting jangan sampai melanggar aturan. Kalau sudah ada larangan-larangan di sana, maka itu jauhi. Yang lain semuanya halal. Ngerti nggih?
ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Pokoknya gak ono larangane, ya wis oleh. Ya banyak ya, ini masuknya banyak sekali. Artinya contoh-contohnya ya banyak sekali. Ya mulai dari sebetulnya ini masuknya ya masuk ke ritual, masuk terkait masalah halal haram, urusannya makanan misalnya dan lain sebagainya, banyak. Qal ini berarti Mbah Hasyim nih. Qal al-muallif. Wa ala hadza ikhtilafuhum fi darbil idarah. Ini kasih contoh ini. Wa ala hadza ikhtilafuhum fi darbil idarah. Wa dzikri bil jahri wal jam'i wad du'a. Idh warada fil hadis at-tarhib fihi wa lam yarid anis salaf fi'lu. Wa ala hadza ikhtilafuhum fi darbil idarah wa dzikri bil jahri wal jam'i wad du'a. Oh paket itu. Idh warada fil hadis at-tarhib fihi walam yarid anis salaf fi'luhu. Termasuk ya kayak gini nih, yang membuat beliau-beliau ikhtilaf, salah satu pertentangan beliau itu adalah kayak kita ini. Ini namanya darbil idar. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Gawe kalangannya apa bahasa Indonesianya? Bikin kelompok-kelompok kecil untuk kemudian diskusi di sana, zikir-zikir di sana bareng-bareng, apalagi zikir bil jahri wal jamaah. Itu contoh. Dulu tidak pernah ada begitu itu. Az-zikri. Kalau tertarik sama tadi statementnya ketum kita, beliau mengatakan bahwasanya pentingnya kita semua ini ngaji untuk kemudian menambah wawasan kita. Bagaimana para guru-guru kita melakukan sebuah pendalaman terhadap keilmuan. Contoh ini ya, contoh kata-kata ini. Saya jadi kata-kata darbil idarah wa dzikri bil jahri ini. Saya jadi ingat. Ini sebelum akhirnya diteruskan Gus Fahim nggih. Kula kak cerita tok mon. Kita ini sebagai santri, kita ini kan sebagai penerus Mbah Hasyim. Apapun yang terjadi, semua orang tua kita, guru-guru kita mengatakan khususnya partai panjenengan ini, partai PKB ini adalah putra kandung daripada Nahdlatul Ulama. Partai ini adalah partai yang berbasis santri, berbasis pesantren. Harus benar-benar panjenengan-panjenengan para kader PKB harus benar-benar memahami sebetulnya dasar perjuangan partai ini apa. Salah satunya adalah benar-benar memahami langkah-langkah yang diambil oleh guru-guru panjenengan khususnya Hadratus Syekh. Contohnya dalam kasus ini, kasus zikir ini, Mbah Hasyim di dalam hampir setiap kitab yang saya baca, taklifan beliau, ketika menampilkan hadis idza marartum biryadil jannah farta'u, idza marartum biryadil jannah farta'u, ketika kamu punya kesempatan untuk duduk-duduk, ngopi-ngopi, bercengkrama di pertamanan surgawi, jangan sekali-kali dilewatkan. Sahabat mengatakan, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Riyadul jannah itu apa? Kalau mengikuti riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan riyadul jannah hiyal masajid. Wa maratu ya Rasulullah, suguhane nopo? Menu yang disajikan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi tidak ada satu kitabnya Mbah Hasyim pun yang kemudian mencatat itu. Tapi Mbah Hasyim lebih cenderung untuk membangun santri-santrinya, berarti juga sekaligus jam'iyahnya dengan menggunakan riwayatnya sahabat Anas. Ini sailengku nih. Dan ya sepengetahuan saya atas kitab-kitabnya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu selalu menggunakan riwayatnya Imam Anas bin Malik yang mengatakan qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Beliau menjawab hilakudz dzikr. Riyadul jannah, pertamanan surgawi adalah kumpul-kumpul untuk zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan coba cermati kitab-kitabnya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim langsung selalu menyusul wa hilakudz dzikri hiya majalisul halal wal haram. Persis napa sing didhawuhi Bapak kula, napa sing didhawuhi Mbah Yai Munib, dan itu ternyata persis apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim. Artinya nggih, berarti rada elek-eleknya ten ya lumayan awake dhewe. Artinya sanate awake dhewe iku paten.
Ya, sanad kita itu paten gitu maksud saya. Jadi saya dengar dari orang tua saya jelas dari kakek saya karena santrinya Mbah Yahya Hasyim Asy'ari. Paten. Jadi masih blegadus mboten jelas tapi kalau mantep ya karuan ngono lho. Rodok sesat-sesat lah tapi yakin ngono lho. Lek mbah kuwi wong tenan ngono maksudnya. Lah, ini penting itu. Betul itu. Jangan sampai kemudian kita ini tidak sama sekali tidak mengenal sebetulnya PKB itu dari mana, PKB itu siapa. Jenengan saja ini betul sulit untuk mengenali PKB kok bisa napa nggih. Kula niku mlebu mriki walaupun jarang nggih. Saya kan jarang di tim ya mriki niku mesti bikin rusuh lah pokoknya. Jarang-jarang lah saya main ke sini. Tapi memang saya masuk ke sini ini kayak masuk rumah. Jadi kula nggih mboten khawatir sama sekali. Kalau misalnya saya keliru atau saya tidak khawatir sama sekali. Saya kayak masuk rumah. Proses kula nggih. Ya nang omahku ya ngene iki situasine. Di rumah saya sehari-hari ya begini nih situasinya. Jadi ya saya pikir ya koyo balik ning pondok maneh santai ae ngomong apa ae. Rodok los lah, rodok bebas. Walaupun mungkin ladang atau cara berjuang kita ini beda-beda Bang. Ladang berjuang kita ini beda-beda. Sebagaimana yang kemarin waktu Maulid yang kebetulan saya belum bisa sowan ke sini kan saya aturkan bahwasanya walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dawasilah. Masing-masing dari kita ini punya cara untuk kemudian punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala yang memang kita ambil itu. Misalnya ada kajulusihi bainal anami murabbiyah, ada yang harus kayak bahasin begini ini, ngedep santri dan lain sebagainya. Ono maneh sing misalnya kayak siapa di antara kita. Kalau bingung lek ngkei contoh niki, mergo kedua niki adalah wa kakasratil aurati kasaumi shalah. Di antara kita siapa yang ahli zikir kemudian salat terus poso terus liyane Gus Yusuf. Gak ono, yus iku berarti thariqahe. Anak mana wakahit matin linnas. Lah ini kamu Pak Sekjen. Wakahit matin linnas. Oh, penting ini. Penting banget wakahit matin linnas. Walhamdil hatab. Litasadduqin bi muhassalin mutamawwala. Wakahit matin linnas. Nah ini Gus Ami kemudian nggih wow sing kula aturaken puno kawannya ini. Ini itu. Oh ini istimewa loh. Jangan menganggap bahwasannya jangan sekali-kali kami yang kebetulan acaranya hanya ngaji-ngaji saja atau Gus Yusuf yang acaranya hanya wiridan-wiridan saja kemudian merasa harus selalu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi teman-teman sing pelayan-pelayan di DPP kayak begini dan juga kader-kader yang ada di daerah itu. Enggak mesti. Karena seingat saya nang kitab Gus Salam. Kenapa saya sebut Gus Salam? Karena ini bukan faktor Gus Salam itu adalah tokoh spiritual dan logistik DPP PKB, bukan. Saya nggak ngomongkan bukan masalah itu, bukan. Tapi Gus Salam itu punya pengajian khusus dengan DPP yang tidak boleh diikuti siapapun, yang hanya boleh diemban oleh beliau sendiri. Ngajinya kitab Adqiyah. Di situ itu Mbah Abu Bakar Sato, Mbah Abu Bakar Sato itu mengatakan khidmatin nas itu adalah mayyahdumu. Jadi orang yang berkhidmah kepada an-nas itu adalah mayyahdumu ahluddin wal fuqaha was sufiyah. Ini termasuk luar biasa. Bahkan beliau mengatakan al-khidmah li'anna al-khidmah afdalu minan nawafil. Sampeyan ngladeni wong-wong iku mau, ngladeni para ulama, ngladeni kiai-kiai, memfasilitasi beliau-beliau itu afdalu minan nawafil. Jauh lebih penting daripada sekedar salat sunat ngono ta. Apa meneh mujahadah gak jelas mbok jaluk ngono iku. Loh, tenan nih. Li'annahu ibadatun wa i'anatun lil muslimin. Karena ini bukan hanya sekedar ibadah, tapi ini ada i'anah terhadap orang lain. Ini adalah sebuah fasilitas yang luar biasa. Lah nggih lho sakniki misalnya, nuwun sewu misalnya yang harus berjuang, yang harus ngaji, semuanya harus batin misalnya. Tanpa ada jenengan-jenengan yang ngeladeni. Iya kan? Santri-santri kacau semua. Tapi kalau beberapa tugas pokok daripada beliau para masyayikh itu kemudian panjenengan tackle, beliau bisa fokus ngadep santri. Ini namanya ibadatun wa i'anatun lil muslimin. Lho nggih, bahkan kula tasih iling ya Allah, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan,
Yo ning kitab Gus Salam iku gara-gara ngomong kitab Gus Salam malah hilang aku. Saking irine aku. Kok iso ngaji mek Gus Salam tok dianggap sing iso ngaji Gus Salam tok. Nggih, tapi badan. Ini waduh Masya Allah luar biasa Gus Salam. Jangan dengan lihat kecilnya. Lah saestu, kam min sahirin lahadatuhu inayatum minallah fahtajat ilaihil akabir. Banyak sekali orang-orang yang tampilannya enggak istimewa tapi fahtajat ilaihil akabir. Dibutuhkan banyak orang-orang besar. Awak dhewe ketok gagah-gagah musuh Gus Salam kabeh butuh. Ora terima wedi tok kabeh butuh. La ilaha illallah. Dawe. Ini nggih sambil sambil nyeritani Pak Sekjen. Dawe Syekh Abdul Qadir. Ma wasaltu ilallahi subhanahu wa ta'ala biqiyamil lail wala shaumin nahar. Wonten sendawuhaken wala siyamin nahar. Insyaallah nang kitab Gus Salam iku wala siyamin nahar. Ma wasaltu ilallah biqiyamil lail wala siyamin nahar. Saya ini bisa nyampe usul punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyak puasa, bukan karena saya ini banyak tahajud, bukan. Walakin bil karomi wa tawadu'i wa salamatis sadar. Cuma yang membuat saya ini punya kedekatan khusus dengan Allah itu 3 hal. Pertama al-karam, kedua adalah at-tawadhu, salamatis sadar. Al-karam, tawadhu, salamatis sadar. Al-karam. Wah. Ini sekjen harus benar-benar memantapkan kader-kadernya. Jangankan diterima masyarakat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu syarat utamanya karam, Pak. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Karam. Apa meneh? Kader PKB haram hukumnya kader PKB untuk watak bakhil. Wah, positif nih. Positif itu. Jenengan tidak akan pernah mampu membangun hubungan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika jenengan tidak mampu bermuasyarah, bermuamalah dengan baik. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dhisik dhewe iku a'ta, Pak. Ketika jenengan itu punya watak dermawan, potensi panjenengan untuk memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Rodok ruwet lah pokoknya. Oh iya tenan apa nek kader PKB calon, aku malah gak sedo ngaji oleh cerita. Ngapunten saestu. Piye kesemangatan aku dolan rene. Panjen niatku tok niat dolan lho, Pak. Aku ngaji nang omahe ngaji, Pak Yohan, Pak. Nyeritane apa kamu? Oh iya. Kader PKB loh bayangno. Apalagi pengen berhasil. Bang Lukman benar-benar paham betul itu. Teman-teman kader PKB dimanapun anda berada, ingat-ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Idza kasurat uyubuka fil baraya wasaraka ayyakuna laha ghita tasattar bisakh. Sampean kalau kayaknya dalam perjalanan hidup panjenengan, jejak digital panjenengan sangat sulit untuk dihapus, ternyata jenengan rodok ruwet, wangel di ngapura mbek wong-wong, sudah ndak usah khawatir, tasattar bisa kok. Pokok jenengan loman kabeh wong lali mbek kesalahanmu. Hadza maqalahu Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i sing dawuh, dudu Abdurrahman Al-Kausar. Iya, Imam Syafi'i sing dawuh, lho tenan. Lah apa maneh jenengan njaluk tulung Gus Salam. Waduh. Masya Allah, Gus Salam kok mulai gak semangat, tuh paham tenan. Oh, Gus Salam biasanya semangat kok lemes. Wah. Oh, mulai kelingan Imam Syafi'i liyane. Wa antaqatid darahimu ba'da sumti unasan ba'da makanu sukuta. Wa antaqatid darahimu ba'da sumti unasan ba'da makanu sukuta. Botak ya. Rupiah ini. Apalagi kalau sudah dolar. Antaqatid darahimu ba'da sumti. Emas itu mampu membuat orang-orang yang lemes, gak ngawai, dijaluki tulung gak semangat. Oh, langsung tanda. Ba'da sumti unasan ba'da makanu sukuta. Fama atofu ala ahadin bifadli. Fama atofu ala ahadin bifadli. Jangan berharap para kader-kader yang ada di daerah dimanapun anda berada, masyarakat kemudian ingat dengan panjenengan hanya karena jenengan orang yang sangat istimewa. Jenengan punya kelebihan banyak, jenengan wonge khusuk, jenengan wonge anteng dan lain sebagainya. Oh, tidak bisa.
Jenengan lek pengen ngepek atine niku pancen syarat utamanya yaitu. Syarat utamanya jenengan kudu duwe kaum. Lomo. Kemudian yang kedua adalah tawadhu. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Semakin panjenengan para kader PKB benar-benar membangun etika panjenengan, membangun budi pekerti panjenengan, semakin diangkat insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salamati saudara, ini penting tenan niki. Niki orang jenengan, ora aku padha ae, Pak. Iki angel ra karuan salamati saudara. Salamati saudari angel tenan. Sailengku salamati saudari mek ditafsiri ngeten tok. Imtilaul qalbi bil yaqini wat tuqa war rahmati wal mahabbah. Penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menebar kasih sayang dan cinta kepada sesama. Ponto, kula niku urip niku sengkak cekeli sih. Sengkak cekeli niku tenan. Bahasan kula niku maca kitab lumayan, mboten kok akeh tenan nggih mboten sakjane, tapi lumayan. Ternyata mboten enten ulama sing dawuhne kaya dawuhe Mbah Yai Nawawi. Mbah Yai Nawawi bin Umar, Mbah siapa kakaknya siapa namanya? Mbah Yai Ma'ruf. Ya kan? Mbah Yai Nawawi dalam karangannya, beliau mengatakan begini. Loh ini Pak, betapa luar biasanya ulama-ulama Nusantara ini Pak. Jenengan ini pun toh, mantep sajalah dengan akidah yang dibangun oleh para masyayikh ini. Loh tenang, ulama kita ini benar-benar bukan hanya menasional Pak. Ulama kita ini pegangan umat wasatiyah seluruh dunia Pak. Ulama kita ini. Betul itu Pak. Beliau mengatakan dalam kitabnya, Inna jami'al umur niku tarji'u ila khoslataini. Semua hal itu hanya kembali pada dua titik, kepada dua hanya terfokus pada dua hal, intinya begitu. Ila khoslatain. Yang pertama itu adalah at-ta'zim lillah, yang kedua adalah asy-syafaqah li khalqih. Hanya terus membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sembari kita menebar kasih sayang di antara sesama. Namung niku tok, Pak. Mbasa enggak delok-delok pancen ternyata ayat-ayat itu rata-rata sepaket. Ayat-ayat itu selalu sepaket. Misalnya apa ya misalnya? Aqimus shalah wa atuz zakah misalnya begitu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah, mbek pengiran nih. Wa atuz zakah, sosial kemasyarakatan. Kemudian anishkurli wali walidek misalnya begitu. Anishkurli wali walidek. Kita harus terus mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan kemudian kita lupa akan jasa-jasa orang tua kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun misalnya begitu. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan orang-orang yang memiliki ketakwaan, sembari sekaligus orang-orang yang benar-benar menebar kebaikan di antara sesama. Lah ini contoh-contoh saja. Kayak tadi itu yang saya sampaikan itu amaman a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna ila akhiri dan lain sebagainya. Niki gentenan ya kesane genti kesahi mungkin kula malih mboten napa santai kalih mlaku mboten napa. Wong di Jakarta itu kan insya Allah maghribnya juga agak sore. Setengah 7 kan santai saja, mboten napa-napa. Betul apa napa? Ini terus yang kedik mawon. Dimanteni dugi mriki kersane sempurna. Kersane PKB pingatuk barokah pisan. Iki pundi nih yo. Insyaallah. Mari tadi. Yang saya ucap amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qaili bi muqabilihi li hukmihi bima addahu ilaihi istihaduhu alladzi la yajuzu ta'addihi. Terus semua qail, semua orang yang berpendapat itu tidak bisa dikatakan mubtadi' menurut lawan pendapatnya, lawan pendapatipun, karena qail itu yang dimaksud dengan qail di sini adalah mustahid, itu bisa mendapatkan hukum itu berdasarkan istihad, yang istihad itu sendiri tidak boleh disalahi. Artinya apa?
artinya bahwa tatkala kita itu beristihad, kemudian hasil istihad, kita tidak boleh mengesampingkan istihad kita atau bahkan tidak menggunakan istihad kita. Jadi konsekuensi daripada sebuah istihad adalah kita harus mengamalkannya, menggunakannya. Jadi mboten saged dibid'ahaken kalih lawan politiknya, tidak bisa. Mboten pareng, ngoten. Wala yasihu lahu alqaul bibutlani muqabilihi liqiyami syubhatihi. Dan juga dia sendiri, mustahid itu sendiri yang telah menghasilkan hukum itu, dia tidak boleh membid'ahkan atau menyalahkan orang lain, karena dalam ranah istihad itu masih ada potensi keliru, masih ada syubhat. Jadi istilahnya ranah istihad itu kan masih mungkin benar dan mungkin salah. Potensi salah itu masih tetap ada, sehingga bagi yang sudah mendapatkan hukum dari hasil istihadnya itu tidak boleh dengan pedenya, dengan lantangnya dia menyalahkan yang lain kemudian menganggap dia paling benar. Itu tidak bisa. Mboten bareng. Kalau seandainya itu sampai diperbolehkan, walau qila bidzalik la adda ila tabdiil ummah kulliha. Kalau niki mangke sampai terjadi, andaikan seorang mustahid diperkenankan untuk membid'ahkan yang lain, itu nanti akan terjadi saling membid'ahkan di antara umat kita semuanya. Karena tidak mungkinlah kita dalam memahami satu konteks hadis kemudian kepahaman kita akan sama. Betul mungkin. Ada yang kreatif, ada yang lugu, yang tekstual. Mangke dipun contohaken dhateng andhap. Waqad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mustahidil furu' ma addahu ilaihi istihaduhu sawa'un kana al-musibu wahidun au muta'addidun. Dan sudah maklum bagi kita di dalam mustahidil furu' bahwa hasil istihad, apapun hasil istihad itu merupakan hukmullah. Terus andaikan ada 4 orang istihad kemudian menghasilkan istihad yang berbeda, ingat bahwa hukum yang berbeda itu semuanya merupakan putusan Allah atau hukum Allah. Jadi kita harus menghormati itu. Itu adalah sudah dinyatakan merupakan hukum yang didasari oleh istihad. Jadi merupakan hukumnya Allah. Apapun bentuknya ya harus kita hormati. Baik kita berpendapat yang benar itu satu ataupun lebih dari itu. Yang penting tatkala hukum itu kemudian hasil daripada istihad, ingat bahwa apapun hasilnya istihad itu adalah hukumnya Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah fa adrakahumul asru fit tariq faqala ba'duhum umirna bil ajalah wa sallau fit tariq wa qala akharun umirna bis salati hunaka fa akharu. Ini ada hadis menarik yang juga disikapi dengan sikap yang sangat menarik juga. Kanjeng Nabi pernah dawuh, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kamu semua, karena ini nakirah fi siyakin nafi, jadi ibadahnya adalah umum. Kamu semuanya dalam pergian ini jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dawuh itu dipahami dengan paham yang berbeda karena melihat sahabatnya sendiri, orang yang memahami sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada orang itu yang kreatif, ada yang polos.
Kados misalkan seperti begini, seperti Cak Imin ngutus anak-anak yang ada di DPP ini. Ayo besok berangkat ke Surabaya, nanti malam berangkat ke Surabaya, besok pagi sarapan di Surabaya. Ya, besok pagi sarapan di Rawon Setan. Ini kalau yang diperintahkan itu kemudian pemikirannya lugu, ya sudah, dia menahan lapar sampai di Surabaya sana, menunggu sarapan di Surabaya. Tapi kalau orang yang kreatif, punya pemikiran yang panjang, dia berpikir keresahan Cak Imin itu bicara seperti itu bukan dalam rangka untuk ngutus sarapan di sana, tapi bagaimana biar nggak mampir-mampir. Besok pagi harus sampai di sana. Seperti itu. Ya seperti ini. Konteksnya sama dengan ini. Ini perintah untuk pergi dengan cepat. Menurut sebagian sahabat seperti itu. Kamu jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Ini dipahami, oh berarti ini harus perjalanan cepat. Ada yang memahaminya harus sholat di sana. Ya, bagaimana sikap Kanjeng Nabi? Walam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Ternyata sikap Kanjeng Nabi sungguh sangat luar biasa. Beliau sama sekali tidak mempermasalahkan kedua belah pihak yang berbeda pendapat ini. Terus semuanya tidak ada yang disalahkan. Fadalla dzalika ala sihhatil amal bima fuhima minasyara' idza lam yakun anhawan. Sikap Kanjeng Nabi yang seperti ini bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita jadikan pemahaman bahwa kita diperkenankan untuk mengamalkan apa yang kita pahami dari syarek. Apa yang kita pahami, napa mawon pun. Dengan memahami Kanjeng Nabi dawuh pripun, monggo. Tapi syaratnya satu. Kepahaman itu harus keluar dari istihad benar, tidak dari nafsu. Jadi mboten enten nafsu lah, tidak mengikuti kata hati, tidak mengikuti kepentingan, seperti itu. Terus napa nggih? Dari uraian ini bisa kita pahami bahwa kita tidak boleh saling menyalahkan, sama mustahid tidak boleh saling menyalahkan, karena ingat bahwa apapun hasil istihad itu merupakan hukumnya Allah. Kalau sudah diputuskan hukumnya Allah, berarti kita harus menghormati dan tidak boleh menyalahkan. Kula kinten niku mawon ingkang saged kula aturaken, monggo kula pangsulaken nanggo sasar malih. Sudah. Ayo bingung kok. Wis ngaji santai wae Pak, ngeten iki Pak. Nggih. Alhamdulillah. Ya tadi sudah didahulukan oleh beliau prinsip ma assasahu masyaikhuna, itu semuanya adalah sebuah pegangan hidup kita, pegangan perjalanan perjuangan kita, dan bekal buat kita untuk kemudian menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dipun dawahaken Mbah Hasyim bahwasannya waqad urifa anna hukmallahi subhanahu wa ta'ala fi mujtahadihil furu' ma'addahu ilaihi ijtihaduhu. Artinya apa yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu berarti memang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan. Misalnya di kasus fikih, dari tadi kan beliau mengatakan terkait masalah Mbah Imam Syafi'i sama Mbah Imam Malik. Misalnya semua ulama beristihad. Semua ulama beristihad bahwasannya wajah itu adalah, kalau kita lihatnya atas bawah begini, apa ngene jenenge? Mustatil apa jenenge? Apa mustatil itu apa mujur apa bahasa Indonesia nek gak roh. Ya naik turun begini itu berarti mulai
mambati syar nggih sampai teko niki mriki niki. Nah niki. Kemudian kalau dari watit apa iki bahasa Indonesia gak apa watit iki. Watit niku patok mo. Ini pokoknya iki pentilane kupinge apa jenenge gak roh aku ya sampai teko kene. Ini semuanya sepakat. Berarti ya ini hukum yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya ini yang harus kita buat pegangan. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan mashus sa'ar misalnya. Mashus sa'ar demek tok gak apa-apa. Imam Malik mengatakan kudu kabeh. Semuanya punya dalil sendiri-sendiri dan memang ya sunatullah begitu itu. Imam Abu Hanifah mengatakan masuk sa'ar kudu gak kurang songko, harus gak kurang dari 1/4. Alasannya enak saja betul. Wamsahu biru'usikum, pakainya tangan. Biru'usikum wamsahu berarti sak piro kuwate tangane awake dhewe ngusap kira-kira 1/4 kepala. Berarti kudu sak mono, minimal 1/4. Misalnya begitu. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sembaling prinsip, semoga ngaji yang digagas oleh Gus Yusuf di DPP ini benar-benar bisa istiqomah dan sedikit banyak kita semua benar-benar bisa memahami kemudian mengamalkannya dengan baik dan juga mengembangkannya. Ini juga penting, mengembangkannya karena apapun jangan sampai kita ini kemudian sangat pengen untuk memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata malah yang kita lakukan ini adalah hal yang keliru karena tidak sesuai dengan keilmuan yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama kita. Saya masih ingat statement dari Dhirar Ibn al-Azwar. Beliau mengatakan orang itu kalau sampai beragama artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bijahlin karena ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu. Dampaknya bisa sangat buruk sekali. Kalau jenengan-jenengan itu pengen banget cedek ambek pangeran, tapi kemudian tidak dilandasi dengan keilmuan, maka dampak negatifnya akan bisa menjadi sangat-sangat buruk. Kalau ketika Gus Wahid ngaji tadi itu sebetulnya saya ini agak terkesima dengan logo PKB yang selalu dikelilingi sama nih, napa namanya ini jenenge? Lebah. Aku muskil. Pancen iki sing kreatif ketume. Apa pancen punakawane ono acarane. Saya masih ingat. Dulu muktamar PKB yang di Surabaya itu di gedung apa yang kayak White House itu apa namanya? Hotel apa namanya? Hah? Empire. Aku yakin, hakul yakin kader-kader lali kabeh mek pidatone ketume. Tapi aku iling pol. Alam tara kai. Pidatone Cak Imin nih. Kala itu masih Cak Imin, belum Gus Ami. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Nggih, ingat ya kan? Beliau kemudian mengatakan coba betul, beliau mengatakan seperti itu. Kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha. Saya ingat, wah iku kader-kader lali kabeh. Yakin. Kula nang isor saka pinggir kula Gus Ira saja mesti ingat itu. Terus kemudian wali kota Pasuruan kala itu di pinggir ngowah-ngowah batinku. Pancen Cak Imin putune kiai. Dalil ya luwes ya. Aku mulai rada panik. Aku mergo dicetak bapakku dadi kiai, lho ngono ketua partai iso ndal. Kan tata bener ya. Panik lah saya, Bukan faktor itunya yang mau saya jelaskan. Yang saya
itu luar biasa. Menurut saya pengambilan itu nggak tahu idenya siapa, nggak penting mungguhku. Tapi pengambilan ayat itu penting. Mungkin beliau kala itu setelah beliau kembali memimpin PKB, kemudian beliau memberikan wasiat kepada kader-kadernya, memberikan wejangan-wejangan terhadap kader-kadernya. Mungkin dari sekian banyak tafsir itu, seingat saya, itu yang paling jelas adalah ada di situ ada kalimatun thayyibah. Itu yang disepakati semua para ulama. Kalimatun thayyibah itu adalah kalimatul ikhlas, kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kader-kader partai ini benar-benar dari awal itu memiliki sebuah ketulusan dalam berbuat, kemudian asluhnya kan sabit itu kan harusnya nggak kelihatan, artinya niatannya ini benar-benar niatan yang tulus untuk berjuang, wafaruha fis sama, cuman karya dan sumbangsihnya nyata untuk bangsa ini. Mungkin gitu pikirannya penggali Caimin kala itu, mungkin ya aku nggak pakai iling, semoga aku iling Caimin dalil itu aku rodok tertekan loh, ketua umum kok dalil. Nah saiki bahasan aku tekan kene, sekarang saya lihat ini loh, muter-muter lebah pancen iki bocah-bocah hidup kreatif apa pancen cak ini wong alim yo mikir aku ndak gitu lah bentar nggih karena nggih langsung saya begini, saya itu lihat di Musnad Ahmad dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah berpesan kepada kita semua muslimin, kepada kita semua para santri, kunu finnasikan nahlah. Kamu semua ketika kamu semua di antara manusia-manusia yang lain, di antara masyarakat yang ada lah, yang kebetulan belum santri, kami itu harus bisa jadi kayak lebah. Kunu finnasikan nahlah. Kalau tadi yang ayat tadi itu kasyajaratin thayyibah itu semua mufasir mesti mengatakan itu namanya nahlah. Gitu, nahlah. Nahlah itu adalah pohon kurma. Kalau menurut orang Arab, pohon kurma itu adalah ayyu syai'in minan nahlah yuntafa'u bihi. Kalau kita kelapa, ya, kalau kita kan kelapa. Apapun wis to, pokoke ketemu itu ngalim Mbak, yakin to. Gue wis sengaja ora aku gak ngerti. Aku gak penting, sementing yo ono kitabe lho. Aku sing ceritane ngono, iku ono kitabe sementing iki. Lho tenan. Ayyu syai'in minan nahlah, ya minha yani minan nahlah itu yuntafa'u bihi. Kamu mau ambil dari sisi manapun dari kurma itu semuanya bisa dimanfaatkan. Kalau kita orang Jawa pakainya kelapa. Sekarang geser pakai nahlah bilha al-muhmalah. Kalau tadi bilha al-mu'jamah, sekarang bilha al-muhmalah. Pakai hak. Kunu finnasikan nahlah. Fa innahu laisa minat tayri syai'un illa wa huwa yastad'ifuha. Jenengan sebagai santri, jangan sebagai kader, mungkin banyak sekali yang meremehkan. Pasti itu. Lah wong santri kutuk-kutuk, sandale lili. Niku madhab Gus Maki. Kula madhab Imam Maliki. Madhab kula Imam Maliki. Artinya cara berpakaian lho ini ngomongkan Gus Maki boleh sandalnya lili, kula mboten puwon, kula mau sandal kula lili. Maka dari Imam Malik, aku itu gak senang, saya tidak suka lihat orang sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak ditampilkan khususnya terkait masalah pakaian. Wah khususon min ahlil ilmi. Apa meneh tukang ngaji, aja sampai klambi elek. Makanya aku mau nek klambi elek melas, gak bisa. Loh, artinya kak kitabi, Pak. Artinya apa yang saya lakukan ini kak kitabi, orang kok aut-autan suka angger gak iso aku mau aku gak gelem aku. Lek niki Gus Maki gak apa-apa, terserah wong dhek duwe madhab dhewe, gak urusan. Ijtihad tidak boleh kemudian mendiskriminasi ijtihad yang lain, ya. Tidak masalah. Tadi kan dawuhnya Gus Lain begitu ya. Kunu finnas kan nahlah fa innahu laisa minat tayri syai'un illa wa huwa yastad'ifu. Karena tidak ada satupun, artinya seringkali kita ini diremehkan oleh banyak orang. Padahal lau ya'lamut tayru ma fi ajwafiha minal barakah. Ya, tawon ini loh, tawon sing munyer-munyer gak jelas loh. Kalau orang-orang di luar sana paham, kalau masyarakat paham betapa pentingnya panjenengan-panjenengan ini, kalau masyarakat paham betapa pentingnya fungsi Partai Kebangkitan Bangsa, mungkin begitu maksudnya. Ya, mungkin begitu maksudnya itu. Ya. Lam yaf'alu dzalika biha. Tidak mungkin mereka akan meremehkan kita. Tidak mungkin itu. Makanya pesannya Sayyidina Ali, sudahlah, tenang saja, teruslah berjuang. Khalitun nas bi alsinatikum wa ajsadikum.
Teruslah kamu bekerja sama dengan siapapun, kamu boleh duduk dengan siapapun, kamu boleh ngopi dengan siapapun, kamu boleh menebar kasih sayang dengan siapapun, tapi wazailuhum bi a'malikum wa qulubikum. Tapi apapun yang terjadi, ingat semua kader Partai Kebangkitan Bangsa adalah santri. Santri kudu tetap beda kambek ora santri, khususnya terkait masalah qalbiyah dan karya-karya. Lu penting, karya itu penting loh. Karya itu penting. Saya ingat pesannya Abdurrahman Al-Auza'i. Ya mumpung ilang ya. Saya harus turun. Ndak apa? Ya mumpung ilang nih. Lah malah lalin neh. Apa ya mau? Dawe Abdurrahman Al-Auza'i. Idza aradallahu biqaumin syarra. Ini saya ngomongkan betapa pentingnya karya. Karya itu penting. Idza aradallahu biqaumin syarra. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghendaki kaum ini akan cilaka, kaum ini akan sial, maka fatahallahu lahum babal jadal wa mana'ahum babal amal. Maka Allah akan membuka pintu perdebatan, pintu perselisihan, dan kemudian menutup pintu berkarya. Bahaya tenan, Pak. Makanya hindari betul perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Dalam aklamasi, perdebatan-perdebatan yang tidak produktif harus dihindari. Ngomong-ngomong idza aradallah ya. Kalau malah kelingan. Enak niki. Kalau kelingan lagi dari Gus penting sangat. Pendamping punokawan kayak beliau-beliau yang ada di belakang ini penting sangat. Kanten ngeten. Wonten hadis niku ngeten. Idza aradallahu bil amiri khaira. Kali-kali ada enek awil lagi lho. Idza aradallahu bil amiri khaira. Ja'ala lahu wazira sidqin. In nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu diwujudkan, semoga itu dikabulkan, menghendaki ketum kita ini adalah orang yang berhasil dalam kepemimpinannya, maka beliau pasti oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan pendamping-pendamping, punokawan-punokawan yang menarik, yang sewaktu-waktu, namanya manusia, sewaktu-waktu ketum lupa, keliru, keluar jalur dan lain sebagainya, akan terus punya cara untuk mengingatkan, ya. Dan ketika kebetulan ketum on the track, dia akan habis-habisan untuk membantu itu atau untuk mensukseskan itu. Tapi wa idza aradallahu bihi ghaira dzalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudzakirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Kebalikannya juga seperti itu. Kalau memang pemimpin kebetulan, siapapun pemimpinnya, kepemimpinan apapun, dalam setiap tingkatannya, kan semuanya itu kan kulun mas'ulun an ra'iyatihi. Ada Pak Menteri misalnya dengan jajarannya, ada sekjen dengan jajarannya, kesekretariatan dengan jajarannya, ono sing bagian nih wiridan kok Gus Salam ngono dan jajarannya misalnya. Lha niku kabeh mas'ulun an ra'iyatihi, harus benar-benar bertanggung jawab. Lho saestu niku. Masya Allah, penting tenan Pak, pendamping benar-benar penting. Makanya di hadis yang lain, di kesempatan yang lain, dan ini yang paling sering didawuhkan oleh bapak saya, ma min nabiyyin ma ba'asallahu min nabiyyin wa lastahlafa min khalifatin illa kana lahu bitanatan. Benar ya? Ma ba'asallahu min nabiyyin wa lastahlafa min khalifatin illa kana lahu bitanatan. Tidak ada pemimpin itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten, ini pun sunatullah, ini sudah sunatullah. Selalu setiap ada pemimpin, pasti di sekitarnya itu ada dua orang yang memang ngalor ngidul. Ngalor ngidul, pembisik sing ngalor ngidul padha-padha nyeneng nene bagi pemimpin itu, mesti niku. Nggih, bitanatun sing ta'muruhu bil khair wa tahudduhu alaih wa bitanatun ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu alaih. Mesti ana pembisik-pembisik sing memang benar-benar punya cita-cita yang sama dengan pemimpinnya. Nak sang pembisik ini pancen menggemaskan. Selalu ada, dan itu selalu ada. Mengane wal maksum man asamahullah. Wal maksum man asamahullah. Penting tenan. Beliau-beliau yang ada di sekitar beliau. Mereka, saya pikir keberhasilan partai apalagi sebesar ini nggak mungkin berhasil sendirian. Pasti ini adalah tim kerja bareng-bareng. Gudone kathah, sementing kula nderek ndongakne muga-muga bola-bola sing wonten PKB, muga-muga terus diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gudone akeh tenan, Pak.
Godone akeh tenan itu eksternal, internal wah ya ngeri. Misalnya sekjen nih misalnya. Nah, aku seneng nyawang sekjen nih. Aku ngeri pas mulutane gak iso omong. Pedot-pedot jadi aku bingung ngomong apa. Padahal aku nyawang saka sekjen wis kudu nggojlo kita. Nggih gembojlok wajah ini. Wah, tadi karena memang kulon celak nggih. Dari dulu memang kadung-kadung cetik tapi piye to? Gembos nggih. Lah ya. Teman-teman kader Partai PKB. Teman-teman DPR baik RI wilayah ataupun daerah. Hati-hati betul. Cobaan kita, godaan kita ini banyak betul. Kita harus benar-benar mewaspadai ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika panjenengan menjabat ini loh. Ketika panjenengan menjabat ini. Beliau mengatakan, sayati ala ummati yakunu halaku rajul ala yadi zaujatihi wa abawaihi wa waladihi. Akan ada masa di mana hancurnya seseorang itu di tangan istrinya, di tangan orang tuanya, atau di tangan anak-anaknya. Yu'ayyirunahu bil fakri. Yu'ayyirunahu bil fakri. Karena kadang-kadang mereka ini kemudian melihat panjenengan kowe tok wira-wiri gak tau mulih ngawal ngene. Ternyata mulih gak nggawa apa-apa. Yu'ayyirunahu bil fakri. Wong ini kita perjuangan. Apapun ketika jenengan jauh dari garis perjuangan berat. Dan ketika perjuangan, yo kadang-kadang gak nggawa barang, ngono lho. Tapi yu'ayyiruna bil fakri. Fayadkhulul madakhil alladhi yadhhabu fihi dinuh fayahlik. Alladhi yadhhabu dinuh fayahlik. Kemudian mergo jenengan diremehkan keluarga, ketoke repot tapi kok malah ngerepoti. Ketoke gak tahu mulih tapi kok gak bejaji. Ini fayu'ayyirunahu bil fakri. Hati-hati, wakeh. Misalnya ono sing tahan banting misalnya nggih. Di subuh kita kan nggak ngerti ya. Saya kan nggak ngerti. Kula tasih emut terus sampai wasiate Mbah War teng kula, Mbah War Mansur. Gus, ojo tuman ngerasani bolo-bolo sing dadi umarok dadi pejabat. Apa meneh misalnya tersandung masalah begitu. Jangan. Mergo iku lamun toh kowe seneng kono, mesti kowe selamat. Malah aku lebih rada yakin mesti geblak ya ngoten. Tapi mungkin di antara panjenengan-panjenengan dan semoga selalu diberi tambahan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya kemampuan itu. Misalnya ini perlu kak ceritanya apa ya? Misalnya gitu misalnya. Jadi godaan itu kan macam-macam ya. Jen. Godaan itu misalnya bersifat duniawiyah, bersifat maliyah itu. Ada beberapa di antara kita yang enggak betul ngatasi. Jadi digoda misalnya dikasih apa, ndak siap, dikasih apa, ndak siap. Sementing aku on the track lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ana sing paling medeni wong. Dawuh Said Ibnul Musayyib. Ma aisha syaitanun min insan qattu illa atahu min kibalin nisa. Engko murate gak terang ning nesa. Wis penting kabeh kudu ngati-ngati. Itu kabeh kudu ngati-ngati tenan. Lho tenan. Bahkan sekelas Sufyan Tsauri mengatakan, "Sahmi, woi ini harus DM jenengan kalau mau tanya muradnya ini. Mahal ini. Sahmi alladzi ramaitu bihi wa lam ukhti an-nisa." Sahmi alladzi ramaitu bihi wa lam ukhti an-nisa. Kapan-kapan jelaskan ke situ. Pokoknya muga-muga kabeh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling penting muga-muga partai ini benar-benar menjadi partai yang barokah, mardiyah indallah, dan tidak kalah pentingnya muga-muga partai ini benar-benar partai santri yang ilmiah, mantri yang benar-benar ilmiah. Kalau betul perlu matur kathah malih lah pun super gladrah niki ponan. Pokoke seneng, pokoknya butuhnya seneng. Pokoknya kalau ketemu beliau, ketemu jenengan semuanya ini benar-benar demen. Insyaallah, masyaallah.
Wis pokoke mugi-mugi manfaat lah, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi saged istiqomah ya Allah. Pun kula kinten cekap niku ngapunten sangat khususnya kepada ketua umum dan jajarannya semuanya. Saya mohon maaf, dan kepada teman-teman PKB dimanapun Anda berada mohon maaf. Sambung doa semoga semuanya baik-baik saja, semuanya diberi kesehatan dan situasi semoga segera kembali normal, kembali baik. Kita bisa berjuang, kita bisa bekerja sebagaimana mestinya. Pun kula kinten cekap niku akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.